leukosit ya, 1-2 peradangan besar itu masih normal nggak? Normal. Kalau eritrosit 1-5 normal nggak? Normal. Haid Normal nggak? Kan lebih. 1-5 normal. Ya kan normalnya lebih dari 5 ya. Oke, kalau protein positif dalam urin normal nggak? Enggak. Ya, itu ingat ya. Oke, jadi kita akan menemukan Ih, bakteri nggak bisa di skip, ya, dan di bakterinya Itu, tinggal dipakai Lama pewarnaan banget. gram, Pas pencetan apakah palsu. jenisnya ya. Oh, kita mulai lagi ke ini tadi sudah. Behek banget Ya, tadi ada yang simptomatik, ada gejala demam tinggi, biasanya ya sampai kejang anaknya, nggak ada keluhan apa-apa, batuk pilek nggak ada, tapi anaknya sering demam. Jangan pikirkan hanya ke arah TBC. Salah satu penyebab terbanyak yang kita temui adalah infeksi saluran kemih, ya. Nah, kemudian infeksi yang menyerang parenkim ginjal. Jadi kalau kita lihat ada infeksi saluran kemih bawah, ada infeksi saluran kemih atas. Kalau yang bawah batasnya sampai mana? Infeksi bawah, ISK bawah. Batasnya sampai mana? Kalau Ureter. ISK bawah? Uretra. Ini apa? apa fisik? Dari uretra, kemudian sampai ureter. vesika urinaria. Ya. ISK bawah. Vesikalia Oh. sampai rektum. Ureter. Ureter. ISK bawah. Oh, Ada yang Ureter. sampai fisika aja? Apa sampai ureter? Ureter. Sampai mana? Coba aku lihat aja. Sampai mana? Ayo sampai mana? Iya, kandung ISK kemih bawah dan sampai uretra. mana? Uretra dan kandung kemih. Uretra dan kandung kemih. Yakin? Insya Allah. Ureternya diikut nggak? Ya, ureternya nggak, batasnya sampai situ ya. Makanya keluhannya biasanya nggak pakai demam tinggi. Yang pakai demam tinggi itu kalau sudah sampai ke ureter, naik ascending, naik ke nefri, Jadi sampai ya, pielonefritis ya. Jadi kalau sistitis biasanya keluhannya cuma nyeri pada saat BAK, atau sering juga keluhannya BAK-nya Yang atas. keruh ya, keputihan Betul. seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ke pielonefritis ya, kita sebutnya itu yang disertai demam tinggi sampai kejang ya. Nah itu yang harus dirawat. Jadi kalau ISK bawah kita nggak pernah merawat, biasanya cuma cukup diberikan antibiotik sama minum yang banyak ya. Tapi kalau pampasnya dihindarin. Jadi kalau pakai pampas setelah basah ganti. Sebelum diganti berhenti dulu, jangan pakai pampas selama 10-15 menit atau maksimal 1 jam lah, jangan pakai pampas dulu. Nanti setelah itu pakai pampas lagi ya, untuk menjaga kebersihan daerah situ ya. Kemudian, nah ini ada juga gejala-gejala sistitis yang khas urgensi ya. Kalau kita bilangnya apa? Angan-angan ya? ya. Kencing mengendap tapi nggak keluar gitu ya, cuma sedikit ya, itu yang urgensi. Atau yang paling sering sih dysuria sama urgensi ya. Kalau Nggak ada yang pecah-pecah. kurang minum tuh biasanya sudah nggak enak tuh ya, itu Dikit. akan menimbulkan gejala. Nah ini kalau kita lihat, kalau menghitung jumlah yang disebutkan tadi dikatakan ISK itu jika ada kumannya. Jadi bukan hanya sekedar leukositnya saja yang kita lihat di urin ya. Berarti kalau dia ISK, leukosit urinnya berapa harusnya ditemukan? Lebih dari normalnya sampai berapa leukosit? Sampai Leukosit urin. Nah, 5. 0 leukosit urin, sampai 5. 0 sampai 5. coba lihat leukosit urin sampai berapa? 0 sampai 5. Berapa? 0 sampai 5. Kalau darah? Eritrosit 5. Sama. lebih dari 10. Serat. ke atas. Ini eritrosit. Nanti Darah, kita darah. bisa lihat Ini kan di jumlahnya ya, urin. tergantung nanti nih, karena nilai lihat Oh, nilai di darah mah laboratorium itu suka beda-beda setiap lab ya. Jadi nanti makanya adik-adik tuh tidak diminta untuk menghafal, dia
Jadi kalau adik-adik OSD, kecuali OSD ya, kalau OSD memang kadang-kadang namanya lagi belajar, adik-adik harus hafal nilai normalnya. Tapi pada dasarnya kita nggak pernah hafal, jadi kita selalu melihat sisi kanan. Nanti yang menentukan dia tidak normal adalah laboratorium dengan memberikan kode bintang merah, gitu ya. Tapi karena adik-adik belajar, jadi ya tetap harus tahu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah kumannya itu tergantung dari cara mengambilnya, ya, karena kemungkinan ada kontaminasi pada saat pengambilan. Ini kalau kita lihat di sini dengan midstream, tahu ya, pertengahan pasti sudah melakukan ya sebelumnya ya. Ini kan yang kedua bukan ya? Dulu udah pernah belajar kan? Oke ya. Kemudian dengan urin kolektor ya. Ini sering pada anak karena kita mengambil urinnya susah kalau pada anak ya. Jadi kita menempel. Coba buka urin kolektor kayak apa? Jadi kita sering menggunakan urin kolektor pada anak, ditempelkan ke daerah perineumnya ya, ke arah vaginanya atau ke arah penisnya untuk memudahkan mengambil urin. Ya, ini dengan urin kolektor jika lebih dari 1000 atau 10 pangkat 5 koloni per unit ya. Kemudian bisa juga aspirasi suprapubik ya. Aspirasi suprapubik pernah? Apa tuh aspirasi suprapubik? Yang kamu tahu apa aspirasi suprapubik? Coba lihat gambarnya aja. Aspirasi suprapubik. Perlu ngumpulin bukti TF ya? Nggak perlu ya? Nggak perlu deh kayaknya. Gue pengen anonim Kalau kamu bisa kamu baca, kamu cerita, kamu ngomong nih. Nggak harus semua ngasih juga. Tapi kan ada rekapnya nanti di bawah. ya udah perlu. Tiga model itu yang membuatnya biar bisa bagus. Ya, kamu baca. Kayak mana? Aspirasi suprapubik itu adalah pengambilan sampel urin melalui aspirasi kulit abdomen pada darah pubik. Cara ini dilakukan bila pengambilan sampel urin untuk pemeriksaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui diagnosis. Ya, jadi bisa itu pasti hasilnya harusnya steril ya. Jadi urin itu harusnya steril ya. Tapi kalau dia pakai kateter kemungkinan kontaminasi ada, kalau pakai urin kolektor kemungkinan kontaminasi ada. Tapi kalau sudah suprapubik nggak mungkin karena dia satu alat jarum yang kita gunakan aseptik dan antiseptiknya kita perhatikan ya. Jadi kalau dengan cara aspirasi suprapubik didapatkan kuman berarti infeksi saluran kencing. Tapi jarang gara-gara ISK pengen diaspirasi nggak ada ya. Rata-rata cuma pengambilan lewat kateter atau urin kolektor ya. Ini yang tadi saya ceritakan paling banyak ya pada neonatus. Jadi kalau nemu anak kecil nggak ada apa-apa, anaknya baik-baik aja, gemuk apalagi ya. Kalau gemuk kebayangkan penisnya masuk ke dalam ya, penis masuk ke dalam, pakai pampers lembab kanan kiri ya. Jadi daerahnya lembab, kemungkinan infeksi saluran kemih sering ya. Nah ini kalau kita lihat ISK pada anak sebelum pubertas 3-5% ya, terutama pada anak perempuan. Karena apa? Kenapa pada anak perempuan? Gak punya penis. Oh bocor itu. Tapi emang rentan bocor ya? Dok pakai mic dok, nggak kedengeran. Jadi karena saluran yang membuang urin dari kandung benih dari wanita itu lebih pendek daripada pria itu. Nah kalau pria kan ada penis, Iya. ada panjang. Iya. Kalau perempuan kan apa dulu? Kalau dari belakang apa yang kamu tahu? Belakang. Lubang pengeluaran dari perempuan belakang apa? Sebentar. Anus lah, pasti dari vagina, anjir. Anus lah. Kenapa mikir? Anus, rektum, vagina. Oh, ya.
Enggak. Lubangnya ada 3. Kita gitu ya. Kalau BAB beda. Dulu tuh gue kira satu semua. Ya dulu kan belum SD. Tapi temen gue juga gitu tau. Kan gue lagi ngejelasin. Ya, jadi tuh salurannya gini kan. Terus temen gue nanya, terus kenapa kalau pipis warnanya merah? Ya karena airnya ngalir. Ya, Air kan isi darah juga air. Sisinya ke bawah lagi gitu gravitasi. Enggak. Oh iya. udah deh. Berarti tetap ngumpulin G-form ya untuk bukti donasi. Sering terjadi pada apa? Ya, memang harus belajar anatominya, ya. Oke, ini kalau kita lihat ISK perlu mendapat perhatian karena tadi ketika seorang anak kecil dengan demam tinggi dan ternyata itu pyelonefritis, ya, terbukti dia ada bakterinya, kita harus obati sampai tuntas, ya. Karena kalau tidak, dia bisa mengalami penyakit ginjal lainnya di kemudian hari. Entah itu glomerulonefritis, entah itu gagal ginjal, ya. Itu harus diperhatikan. Jadi ISK itu bukan sederhana. ISK simplek tapi berulang-berulang. Nah, hati-hati, nggak bisa didiemin. ISK kompleks apalagi, ya. Karena ketika satu pelum rusak dari sekian banyak pelum, ya, rusak itu bisa menyebabkan kemudian hari bisa menjadi gagal ginjal. Itu yang mau kita cegah, ya. Nah, atau juga kalau kita lihat di sini, kalau sudah sampai terjadi reflux vesicoureter, ya. Karena kalau sudah terjadi reflux vesicoureter, ya udah kemungkinan infeksi sampai ke atas itu besar sekali dan bisa menyebabkan sikatrik pada ginjal. Sikatrik pada ginjal inilah yang nanti kedepannya menjadi gagal ginjal kronik, ya. Ini ya. Nah, kalau yang sekarang sering terjadi apa penyebabnya? Kan kemarin kalian lihat tuh rame. Anak mau gagal ginjal. Obat apa kemarin? Hah? Obat batuk. Kodein. Yang kemarin rame penyebabnya apa? Banyak anak gagal ginjal yang hemodialisis. Hah? Hemodialisis apa? Penyakitnya? Karena apa biasanya? Gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis. Apa nih bangkunya emang enak banget sih ya. Kamu tahu ke heboh kemarin ada penyakit gagal ginjal. Banyak anak-anak yang hemodialisis harus melakukan hemodialisa. Ya kamu tahu trennya apa kemarin? Penyebab paling banyak yang kemarin. Salah satunya mungkin yang Minuman manis benar minuman manis. Tapi apa? Ambang langsam, filtrasi, glomerulus terhadap glukosa berapa? Ambang langsam ya. Ambang langsam. Ambang batas berapa? Nah, itu terlampaui, ya. Karena ambang batasnya terlampaui, suatu saat ya filtrasi glomerulus terlampaui maka menyebabkan kerusakan ginjal, ya. Tapi orang-orang kan nggak bilang ya memberikan banyak minuman, ya. Jadi ada yang sekarang anak-anak ya minuman sekarang yang tersedia tuh masya Allah ya banyak sekali ya. Jadi kalau mau minum ya bikin dulu. Apakah hari ini saya sudah minum? Kalau sudah udah jangan dipaksa lagi, ya. Karena mohon maaf aja generasi sekarang itu sudah instan, ya, sudah instan, tapi banyak sekali yang sebenarnya minuman tersebut tidak bagus buat kesehatan khususnya ginjal, ya. Biasanya kamu suka minum apa?
Tujuan apa sih? Hah? Oh, nggak pakai gula. Yang pakai gula nih yang paling sering. Yang paling pantas, ya, yang Coca-Cola. Jangan ya, jadi kalau misalnya mau beli silakan. Tapi Coca-Cola-nya ingat minum sedikit saja seperlunya saja. Karena itu kan tahu sendiri ya, cukup banyak gulanya yang digunakan ya. Oke, ya. Kita lanjut ke. Oh nggak mau? Nah. Waduh. Gimana sih? Kenapa kejauhan ya? Kok nggak mau jauh dia? Perasaan tadi ada bakterinya deh. Oke ya, ini cara ascenden dari bawah ke atas. Hematogen biasanya sering terjadi kalau sepsis ya. Kalau ascenden itu biasanya tadi ya, kalau misalnya ada kateter ya, kemudian ada mencret, jadi anak diare. Jangan lupa kalau anak diare kemungkinan infeksi saluran kencing besar ya. Satu bisa terkontaminasi, satu lewat ascenden ya. Kemudian secara hematogen biasanya kalau dalam kondisi sepsis ya, jadi melalui saluran darah ya. Kemudian cara limfogen per continuatum ini biasa pada trauma ya. Kalau trauma kemungkinan limfogen atau per continuatum. Per continuatum itu langsung. Terus vesika urinaria ketusuk dari tulang panggul. Vesika urinaria kena benturan ya. Itu seperti itu biasa pada kondisi-kondisi KLL atau kecelakaan trauma. Ini adalah faktor-faktor resiko. Ada yang tahu sinetia? Kalau laki-laki fimosis itu periodonya ya kan sempit. Nah kalau sinetia apa? Kalau laki-laki prepudium, kalau perempuan labia mayor atau minor? Labia minor. Kalau skrotum pada laki-laki, pada perempuan labia mayor atau minor? Mayor ya. Jadi skrotumnya menjadi labia mayor, prepudiumnya dari labia minor. Nah, sinetia itu di mana? Minornya. Ya, jadi kalau pada laki-laki fimosis, kalau pada perempuan sinetianya itu adalah labio minornya. Ini ngerapat seperti ini, ya, nempel. Jadi susah temukannya. Maka di tempat dia menempel inilah banyak terdapat kuman-kuman. Ya, itu sinetia. Nah ini gejalanya nggak pasti ya, gejalanya agak susah kita menyebutnya karena kebanyakan kalau masih bayi atau neonatus hanya demam saja ya, atau keluhannya diare, muntah ya, hipotermi. Ini kan kalau melihat nggak spesifik infeksi saluran kencing ya. Kalau kita lihat masa terus dari saluran kencing, iya memang bisa ya. Jadi kalau kita menemukan neonatus dengan icterus lebih dari 2 minggu ya, pikirkan satu karena infeksi saluran kemih. Sering kita temukan ya. Memang nggak khas, makanya saya nggak cerita ya. Kalau untuk neonatus segala pun bentuknya neonatus keluhan, entah itu muntah, entah itu diare, entah itu hipotermi, entah itu kejang, entah itu letargi itu apatis, diem aja ya, itu bisa salah satunya infeksi saluran kemih ya. Biasanya kita mengidentifikasi ini apakah leukositosis, apakah leukopenia. Kalau nggak ada kita temukan itu, kita cari lagi ke bawahnya ya, periksa fesesnya dan periksa urin gitu ya. Kalau bayi sama, yang paling sering ditemukan yang tadi saya bilang, gagal tumbuh ya, atau berat badan tidak naik ya. Icterus jarang, yang paling sering icterus pada bayi ya. Nah pada palpasi ginjal anak merasa kesakitan, maka ini yang disebut pyelonefritis ya. Jadi pada pyelonefritis biasanya kita menemukan kesan nyeri ketok CVA ya, costovertebra sering ditemukan dengan keluhan nyeri. Ya. Jadi kalau yang lebih besar dia sudah bisa cerita apa yang dia rasakan ya.
buang air kecilnya susah atau sedikit-sedikit nyeri, putihan ya, ini sering kita temukan kalau anak yang lebih besar. Yang paling sering kalau lebih besar lagi tadi urgensi, frekuensi, bahkan sampai enuresis ngompol. Jadi kalau menemukan seorang anak sudah waktunya tidak ngompol, biasanya 6 tahun sampai 8 tahun sudah tidak boleh ngompol. Tapi anak itu masih ngompol, ya. Salah satu penyebabnya adalah tadi infeksi saluran kemih, ya. Itu yang harus kita periksa. Oke, ini pyelonefritis tadi sudah demam tinggi sampai menggigil, ya, nyeri pinggang atau nyeri ketok CV, ya. Kemudian untuk yang nefritis, sistitis kita harus pastikan dengan pemeriksaan urin. Ya, ini kalau kita lihat dari AHP, lihat ya, dia hanya mengatakan bayi kurang dari 2 bulan. Demam doang nih, demam aja, pikirkan ISK, ya. Kemudian 2 sampai 2 tahun dengan gejala demam lebih dari 39, 2 hari atau lebih, nggak ada gejala lainnya, ya. Dan di bawah 1 tahun umumnya tidak ada kemungkinan lain, pikirkan infeksi saluran kemih, ya. Makanya kita membahas infeksi saluran kemih ini tadi mulai dari anatominya jangan lupa, ya. Kemudian kelainan anatomi yang tersering pada laki-laki fimosis, pada perempuan sinekia, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini pemeriksaannya memang kalau kita di PPK 1 fasilitas pelayanan kesehatan 1 tipe 1 puskesmas, klinik, ya, kita hanya bisa melakukan pemeriksaan urin lengkap saja atau urin rutin yang tadi kita sudah sebutkan, makroskopik dan mikroskopik. Tapi kalau di rumah sakit FKTRL, fasilitas kesehatan rujukan, kita bisa melakukan pemeriksaan 1 CRP, ya, C-reaktif protein yang menunjukkan gambaran apa? Protein Kerusakan dari sel, ya, CRP ini. Jadi kalau ada kerusakan dia akan menunjukkan peningkatan, termasuk LED. Satu lagi yang khas untuk ISK, prokalsitonin, ini gold of standard, ya. Untuk baku emasnya untuk untuk infeksi saluran kemih, khususnya pyelonefritis akut, ya, prokalsitonin. Baru selanjutnya kita lakukan pemeriksaan apa? Biakan, ya. Nanti kalau kita lihat biakan, kita tergantung cara pengambilan. Kalau pengambilan dengan kateter, jumlah 10⁵ aja sudah dianggap bermakna, ya. Kalau menggunakan dengan batasan dengan jumlah lebih dari 50 dengan teknik midstream. Ini tuh bukan satu doang ya sih, jatuhnya kayak detailnya harganya berarti, soalnya kalau orang pertama kali baca kiranya bakal midstream itu ya, harus itu lebih dia. banyak lagi. Jadi tapi kalau Kayak dengan detailnya saja apa ya? aspirasi tadi ya, Detail. aspirasi dia 1 aja bakteri Project. ketemu atau di bawah dari 10, nggak perlu 10 ketemu bakteri 1 aja udah dianggap biasa, ya. Karena kalau yang lain-lainnya kemungkinan terkontaminasi bisa. Further info, detail info aja lah. Oh ya, Iya. yang harus diingat ini Boleh, ya, pokoknya. ada namanya Detail leukosit information. esterase, ya. Leukosit esterase tuh nggak ada bakteri tapi ada leukosit esterase, udahlah. Berarti infeksi saluran kemih positif, ya. Tambah lagi, jadi untuk infeksi saluran kemih ada pemeriksaan lab spesifik. 1 apa? Hah? Prokalsitonin. Kedua, pada ngantuk-ngantuk suara saya ke ituan kali ya. Yang penting dilihat pada suaranya, aduh. Ya, ada 3, prokalsitonin, kemudian CRP, leukosit esterase, nitrat menjadi nitrit, ya. Jadi kenapa nitrat bisa menjadi nitrit? Nanti ada bakteri gram negatif yang mengeluarkan salah satu reduktase, ya. Dia merubah nitrat dari urin itu menjadi nitrit, ya. Itu khas. Jadi kita udah leukosit esterase di ISK, prokalsitonin positif di ISK, ya. Seperti itu ya. Nitrat menjadi nitrit, ketemunya nitrit. Kenapa? Ya. Oke, ini untuk ISK ada pertanyaan? Kandungannya
Ini adalah pemeriksaan yang kalau berulang, ISK berulang nggak sembuh-sembuh, periksa USG. Jadi USG buat apa biasanya? kasihan nanti bapaknya jabatannya USG turun dia kan menggambarkan organ anatomi ya. Bisa USG itu melihat apa? Kalau USG karena malu kamu saya gak bakal bisa sembuh digituin anjing. Gila ya tuh orang satgas itu. Goblok. USG itu Emang melihat apa? satgas di kampus-kampus kalau udah nggak berguna ya. Gila anjing. Ada uretra, vesika urinaria, ureter sama Ini dua-duanya. Pas ini bentuk itu menyayat terus harus cium korban. itu bisa kelihatan lewat USG. Sekarang ichthyocytouretrografi itu apa tuh? Ichthyo apa? Biarkan ya. Kemudian cystouretrografi. Jadi kita melihat gambaran apa? Nanti kita pakai kontras biasanya. Kita suntikan kontras sambil dia mixi, kita foto, ya. Jadi ketika dia mixi dia kelihatan tuh kan, kalau mixi kan ada tekanan intraabdomen yang mendorong vesika urinaria untuk mengeluarkan urin, ya. Ketika terjadi tekanan dari intraabdomen mengeluarkan urin dari vesika urinaria, ternyata ada cystouretro dari vesika naik ke uretra. Jadi ada gambarannya nanti, kontrasnya tuh bukannya turun tapi kontrasnya ke atas. Harus ada tekanan dulu. Kalau nggak ada tekanan nggak ada gambarannya. Jadi kita untuk memastikan ada nggak defek atau kelainan pada katup ya, katup yang membatasi dari vesika ke ureter, dari vesika ke ureter. Jadi kita memasukkan kontras, kemudian pasiennya diminta untuk mixi. Kemudian pada saat mixi tidak hanya urin yang ke bawah kelihatan, refleks yang ke atas pun dari vesika ke ureter itu juga terlihat, ya. Baru kita bisa lagi kalau ternyata dia ke arah lebih atas lagi kelainannya, kita bisa melakukan pielografi intravena. Ini khususnya kita bisa melihat gambaran batu, lokasi-lokasi batu di mana saja, ya. Nah nanti terakhir baru pakai gambaran yang lebih bagus lagi, scintigraphy, ya. Ini gambaran yang lebih baik lagi kalau kita bisa menggambarkan fungsi, karena kalau yang lainnya kan anatominya saja, tapi kalau scintigraphy termasuk fungsinya, fungsi dari nefron-nefron itu bisa kelihatan, ya, selain dengan CT scan dan MRI, ya. Ini ISK agak susah ya, karena keluhannya cuma demam saja. Kecuali nanti kita menemukan tadi ada urinnya leukosit atau bakterinya positif, ya, atau kita menemukan prokalsitonin, kita menemukan nitrit, kita menemukan CRP yang meningkat, baru kita bisa mendiagnosis. Jadi kalau diagnosis bandingnya banyak, ya, termasuk keputihan bisa masuk di dalamnya. Oke, tata laksananya kita memberikan antibiotik yang sesuai, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau infeksi saluran kemihnya sampai membuat anaknya demam tinggi, artinya itu pyelonefritis. Kalau pyelonefritis harus dirawat untuk mencegah sikatrik pada ginjal, ya. Kita harus memberikan antibiotik. Ini kalau dia 7-10 hari, ya. Kemudian ini adalah algoritmanya yang harus kita lakukan. Jadi memang kita pertama USG dulu, ya. Setelah pemeriksaan urin, darah nggak ketemu atau perbaikan, masih berulang USG, ya. Nanti USG baru nanti kita periksa MSU jika diperlukan. Ini ya, kita lanjut untuk di bawah sama di atas 3 tahun. Ini adalah obat-obat pilihan. Jadi kalau ditanya amoxicillin udah nggak pernah dipakai untuk ISK. Kemudian cotrimoxazole, trimethoprim, sulfamethoxazole masih dipakai, ya. Untuk PPK 1, jadi adik-adik nanti akan ditempatkan di PPK 1 itu tetap dipakai, tapi amoxicillin jarang, ya. Kalau yang lagi adalah cefixime yang sering kita pakai, kemudian cefalexin,
Terus ya, kontak itu juga CP, sering kita pakai. donasinya Ya. minimal 5.000. Pilihan antibiotik parenteral, ceftriaxone yang sering kita pakai. Ya, karena adik-adik sudah semester 5, maka sudah harus ditekankan pada terapi. Semester 1 anatomi fisiologi, 2. Semester 3, 4 anatomi fisiologinya. Ya, sudah ditambah dengan penyakit tapi tidak sampai obat. Tapi kalau sudah semester 5 dengan 6, adik-adik harus tahu obatnya. Ya, maka saya sampaikan di sini obatnya. 1 trimethoprim, ya. Kemudian kedua cefixim atau cefalexin, yang untuk infusnya adalah cefotaxim dengan ceftriaxone. Lanjut ya. Oke. Nah, ini tata laksana. Oke. Ini komplikasi bisa sampai meningitis ya kalau memang udah sepsis, namanya urosepsis ya. Kalau sudah sepsis. Kemudian lihat ini parut ginjal bisa terjadi 8-40% setelah mengalami pyelonefritis akut. Jadi 40% ini bukan yang sedikit ya. Jadi kalau kita menemukan anak-anak dengan gagal ginjal di kemudian harinya ketika dewasa, Kalau gini baru 17 minimal tahun, baru 5.000 tidak 18 ada tahun gagal ginjal, maksimal. jangan-jangan sebelumnya ada pernah faktor resiko infeksi saluran kemih berubah. takutnya kayak ada yang salah gitu. Oke, Terus ini fimosis Itu oke tadi sih sudah, kataku. sekarang Minimal glomerulonefritis 5.000 akut. udah oke. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau dewasa memang banyak ya glomerulonefritis akut pasca streptococcus, membranosa, proliferatif membranosa, progresif cepat. Sekarang kita hanya yang satu aja, ya, karena itu yang paling sering pada anak-anak, terutama anak-anak sekolah ya. Sering ditemukan datang sama orang tuanya, dikatakan anaknya setiap bangun tidur wajahnya bengkak, ya, matanya sembab, mata saja sama wajah, tapi kaki dan lain-lainnya belum tampak, ya. Mata Nanti sama kalau udah agak wajah. siang hilang bengkaknya. Kalau kita lihat di sini inflamasi dan proliferasi, yang harus diingat proliferasi glomerulus, ya, proliferasi glomerulus. Penyebabnya, jadi kalau kita lihat ada 5 penyebab penyakit. Kalau 5 apa saja? 5 yang paling besar infeksi, kemudian yang paling besar kongenital, kemudian neoplasia, Neoplasia. kemudian trauma, Cinta. infeksi, autoimun, ya. Nah, ini adalah salah satu penyakit autoimun juga, glomerulonefritis akut, ya. Kebanyakan Autoimun. setelah infeksi streptococcus. Kalau melihat infeksi streptococcus di sini ada 2 macam, ada yang korengan bentuknya, ya. Jadi kita menyebutnya impetigo atau pyoderma atau prurigo. Jadi ada mungkin yang kakinya kayak batik, ya, sering gatal-gatal, koreng, gatal-gatal, koreng. Jadi kalau dilihat bentuk kakinya tuh ada titik-titik, ya. Nah itu disebut pyoderma. Dia streptococcus juga, tapi tipenya beda sama yang menyebabkan pharyngitis. Jadi kalau kita tanya sama anaknya, biasanya anaknya pernah sebelumnya 10 hari lalu, 1 minggu lalu dengan keluhan di kaki, ya, atau dengan keluhan infeksi saluran nafas dari tenggorokan, ya. Nah ini ada antigennya di dalam streptococcus itu yang disebut endostreptosin, antigen resorbi, strain associated protein yang kita kenal dengan streptokinase dengan necrotic plasmid binding protein. Ya, ini sebenarnya antigen yang ada di kumannya, ya. Nah, antigen itulah yang akan merangsang antibodi, diikat oleh antibodi kita. Antigen saat antibodi berikatan akan mengaktifasi komplement, ya, dan menarik neutrofil dan enzim lisosin sehingga merusak glomerulus, ya. Jadi dasarnya itu tetap autoimun, ya, penyakit-penyakit imun. Nah ini yang paling sering kita pakai yang ini, neuroamidase, yang dihasilkan oleh streptococcus mengubah imunoglobulin. Kan kita tahu imunoglobulin hanya dihasilkan oleh tubuh ketika ada bakteri atau benda asing masuk, ya. Tapi imunoglobulinnya ternyata menjadi autoantigen. Makanya ini disebut penyakit autoimun. Lupakan. Ya.
Oke, nyantumin target terbentuknya donasi. autoantibody inilah yang mengubah Iya, IgE nanti tersebut dihitung semua ya, mengakibatkan adanya Terhitung respon semua kompleks imun, ya. Dia mainannya nanti mengendap At di least dapat glomerulus. 2 juta Oke, kalau kita lihat ini sama jangka ya, waktu ada donasinya glomerulus sampai bentuknya kapan. ini. Masuk enggak? Aku udah hafal. Mungkin sudah hafal. Tau nggak sih website yang Kalau yang dikenal ini apa namanya? Oh yang itu ya. Dikenal? Kalau Ah, yang ngerti dikenal caranya. gimana? Yang konteks gimana? Nih cortex. Konteks gimana? Nih. Pakai pensil, pakai pulpen kamu. Konteks medula sampai mana? Anjay. Terus mana lagi? Ya, jadi di antara dua itu tuh ada ini nih. Kalau kita lihat di sini, ya, tubulus ini ada sebagian di korteks, ada sebagian di medula, ya. Tapi yang berperan ini yang di atas tuh medula semua ya. Ya, yang dari glomerulus sampai ke bawah itu ini medula semua. Nanti yang sebelah sini adalah di daerah korteks. Yang mana tuh mana? Ya, ini kalau kita lihat arteri eferen dan eferennya, ya, kemudian arteriol ini, kemudian kalau kita lihat ada ansa Herle, tubulus distal, tubulus proximal, dan ductus collecting, ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, kalau melihat gambar yang tadi ini, ya, ini glomerulus dengan kapsula Bowman-nya, ya. Kemudian tubulus proximal. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini korteks ginjal terdiri dari glomerulus, kemudian korteks glomerulus, ya, siapa bawahnya? Apa nanya kak? Fungsional, nefron. Hah? Ini ada di waktu 7 enak-nya. Oh bukan GH. Nggak dibaca. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada makula densa. Buat apa tuh makula densa? Apa disebutnya juxta glomerular apparatus? Fungsi apa? Bentar. Juxta glomerulus buat apa? Uji. Habis itu untuk apa dari yang masih itu apa AS Uji yang tahu. ya ada aja naik. Kalau cairan ada ya? Kenapa katanya anjir? Udah
kontrol volume cairan intraseluler. Emang dia ih. Mau perangkap sih. Jadi ya kalau kita lihat di sini ya pengaturannya gue nggak bisa. ya ini proses filtrasi sekresi kan kita ingat ya ginjal ada 4 fungsinya kan. Peserta melakukan presentasi dalam waktu 10 menit. Besok angkatan 21. Ya udah sekarang kamu sebutin fungsi ginjal apa saja. Fungsi ginjal itu dari atas ke bawah tuh. Ada bacaan ini. Itu ada perbatasannya korteks sama medula. Kalau yang kedua apa? Tahap 2. Peserta melakukan presentasi dalam waktu 10 menit. Yang bener lah Jos. Ini kabur dia. Iya. Yes, I do. Terus aja nanti. Pak. Hawa. Gue sering komen Ariana Grande. Lihat perhatiin gambarnya. Terjadi proses filtrasi glomerulus. Setelah difiltrasi, yang difiltrasi kecuali apa? Protein ya. Protein tidak difiltrasi ya. Jadi protein nggak akan mungkin turun ke bawah ke tubulus proksimal sampai ke bawah, nggak mungkin. Termasuk eritrosit. Eritrosit kan protein
nggak mungkin keluar dari filtrasi glomerulus, ya. Nah, yang keluar itu kemudian direabsorpsi kembali yang warna merah, ya. Kemudian ada di proses yang lain tubulus kontor distal itu ada sekresi kalium H dan urea, ya. Ini proses yang terjadi. Itu kalau dilihat ini ada korteks dan medula. Jadi memang kalau dilihat paling aktif di korteks, ya, terjadi proses peranan fungsi ginjal itu kebanyakan di medula, di korteks, ya. Nah, ini kalau kita lihat gambaran yang tadi bulat, ya, di mikroskop, ini adalah kalau kita lihat itu ada kotak, itu adalah tempat yang kita lihat ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat urinnya di mana nih? Yang warna kuning, ya, di luar, ya. Jadi ini pembuluh darah, ya, mengalami filtrasi glomerulus, filtrasinya di sini dari arteriol aferen, filtrasi glomerulus, arteriol aferen, ya. Nah, kalau kita lihat ada penampungan urin setelah mengalami filtrasi glomerulus di sini, ya. Nah, kemudian keluarlah ditampungnya urin. Nah, kalau kita lihat urinnya adanya di sini, ya. Kok nggak hidup sih? Kok dia nggak bisa ngasih petunjuk sih? Bukannya tolong kamu kalau nolong satu orang membuat orang itu udah urusannya. Oh, kamu dapat pahalanya besar loh. Udah padahal, ya. Nih, jadi ditampungnya urin di sini, ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya, arteriol aferen masuk mengalami filtrasi glomerulus di tempat ini, kemudian nanti penampungan urinnya di sini, ya. Urin yang ditampung inilah ini nanti yang kita masuk ke pelvis, ya. Nah, ini adalah tadi sel-sel juxa glomerulus yang menghasilkan renin, ya. Dengan kalau terjadi peradangan pada glomerulus, maka dia inflamasi pada glomerulus, maka dia akan teraktivasi untuk mengeluarkan renin, ya. Ini tadi, ya, kenapa bisa terjadi proteinuria pada glomerulonefritis, ya. Ini dalam kondisi normal tidak akan keluar eritrosit. Dalam kondisi normal eritrosit tidak akan keluar, protein tidak akan keluar. Tapi ketika terjadi inflamasi dan proliferasi glomerulus, ya, terjadi inflamasi dan proliferasi glomerulus, maka protein akan keluar. Salah satu protein bentuknya adalah eritrosit. Cuma pada kasus ini yang paling banyak keluar adalah eritrositnya, bukan proteinnya, ya. Tapi dia termasuk protein juga ini, ya. Kemudian kerusakan glomerulus menyebabkan eritrosit keluar, maka terjadinya gross hematuri, ya. Kalau bukan glomerulonefritis, bukan gross hematuri. Hematurinya iya, tapi bukan gross. Jadi kalau kita lihat di urin seperti air apa? Cucian daging, ya. Jadi pekat. Jadi kalau misalnya kamu nggak pernah masak, ya. Jadi kalau misalnya masak air, cuci daging itu pasti keluar merah, ya. Seperti itu. Ini eritrosit, gross hematuri, bahkan kadang-kadang bisa sampai hitam, ya. Nah, ini sering secara epidemik, jadi satu tempat bisa, tapi bisa juga sporadik. Yang paling sering sih sporadik, ya. Jadi ada satu anak, nanti besoknya lagi, seminggu 2 minggu lagi datang lagi. Jadi kalau lagi musim nih, misalnya sekarang musimnya bukan, sekarang masih musim DBD, tapi nanti ada satu musim di mana satu anak kena glomerulonefritis, nanti seminggu 2 minggu pasti ada lagi satu periode itu, ya. Nah, itu yang disebut sporadik. Memang paling sering pada anak sekolah, laki-laki lebih sering daripada perempuan, ya. Seringnya asimptomatik, jadi nggak ada keluhan, tahu-tahu tadi, ya, terjadi pembengkakan pada wajah pada saat bangun tidur. Katanya terkait dengan faktor ini, tapi penyebab pastinya adalah imunologis, ya. Ini kasus ringan, hanya proliferasi ringan sampai sedang, ya. Kalau kita lihat dari sel mesangial dan matriks, ya.
Coba lihat sel mesanial di mana? Global lulus, sel mesanial sama matriks di mana? Itu nanti supaya kamu kebayang ya. Pada kasus yang berat itu, pada kasus yang berat ini proliferasinya sampai ke endotel. Tadi kan kerusakannya endotel, ya. Dan kerusakannya diffuse. Diffuse artinya tidak ada batasan. Kalau batas tegas itu kita menyebutnya bukan diffuse ya. Jadi diffuse itu tidak bisa memberikan batas yang tegas dari sel-sel yang mengalami inflamasi, ya. Jadi kalau kita lihat gambar, nah ini nih sel endotel, ya. Jadi kerusakannya itu tidak hanya di sel-sel mesangial, tapi juga sampai ke matriksnya. Matriksnya kena, kemudian sampai endotelnya. Endotelnya mengalami kerusakan. Ya, ini endotel. Ya, sehingga kerusakan itu juga akibat infiltrasi dari sel-sel PMN. Kenapa bisa timbul hipertensi? Kenapa bisa timbul hipertensi? Tadi udah dibilangin. Kenapa bisa timbul edema? Tadi udah dibilangin. Apa yuk? Ya. Kenapa bisa terjadi hipertensi? Tadi udah diceritain sama Pak. Dari kompleks RA apa ini anggaran lalu saran dok. Pintu. Pinter Jadi orang gendut. Izin menjawab dok. Kalau dari edema itu bisa terjadi edema karena tadi dari slide sebelumnya itu ada kerusakan di nefron dan nantinya bisa terjadi proteinuria seperti itu. Jadi ada proteinuria terbuang protein ke urin. Enggak banget di tebal kaki. Dibikin juicy. Botak. Lucu. Yang viral. Emerald. Ya, jadi ini terjadi insufisiensi ginjal akut. Insufisiensi ginjal akut itu akibat tadi hipertensi, kemudian udem. Akibat udem kan diuresisnya berkurang. Karena diuresis berkurang, lama-lama bisa menjadi insufisiensi ginjal, ya. Setelah itu baru bisa menjadi oliguria sampai anuria. Tapi prosesnya karena antigen, antibodi nempel di glomerulus, terjadi kerusakan, inflamasi dan proliferasi glomerulus pada sel mesanial, sel matriks dan endotel. Kerusakan yang terjadi di situ menyebabkan eritrosit yang mestinya disaring filtrasi, gak bisa difiltrasi, keluar semua dalam bentuk gross hematuri. Nah, sel-sel dusta itulah yang pakai mekanisme lain, dia akan merangsang di sistem renin angiotensin. Ya, jadi gejalanya itu ini yang harus kamu bedakan dengan sindrom nefrotik, ya. Oke, ya ini gejala-gejalanya bisa dibaca, ya. Kemudian yang paling kita takutkan adalah hipertensi. Jadi kalau ada seorang anak dengan hipertensi, satu pikirkan kelainan ginjal, ya. Jarang anak itu hipertensi yang primer hipertensi jarang. Biasanya kita kaitkan dengan kelainan ginjalnya, ya, yang mungkin asimptomatik. Tadi kan jelas kan, asimptomatik 50% asimptomatik. Tapi kok hipertensi? Dia penyebab. Jadi sering anak-anak yang datang ke UGD dengan hipertensi, pas di
dicek dia pernah ada riwayat pembengkakan pada wajahnya, ya. Jadi ini yang disebut gejala nefritis. Gejala nefritis adalah hematuria dan hipertensi. Gejala nefrotik adalah proteinuria dan udem, ya, gitu. Maka kalau ini udemnya nggak setara sama proteinuria yang sindrom nefrotik, nggak setara itu, ya. Tapi kalau sudah terjadi tadi insufisiensi ginjal, sudah terjadi gangguan pada jantung, ya, akibat hipertensi yang nggak diobatin, dia bisa menyebabkan udem. Tapi udemnya nggak seberat sama yang sindrom nefrotik, ya. Oke. Ini yang takiku itu karena tadi, ya. Tadi yang nefritis takiku apa? karena udem, ya. Kemudian bisa juga takiku Kalau yang bisa karena nefrotik? gangguan pada jantungnya, kita hipertensinya tidak diatasi. Tapi yang paling Proteinuria. sering datang ke kita hipertensi emergensi yang paling sering, ya, atau hipertensi, atau yang paling sering juga datang dengan penurunan kesadaran, ya, penurunan kesadaran akibat hipertensi, ya. Gejala nefrotik beda sama nefritik, ya. Ini lihat apa yang harus kita lakukan pemeriksaannya. Jadi kita menemukan eritrosit yang banyak, kita menyebutnya gross hematuri, ya. Kalau eritrositnya udah keluar, pasti nanti kalian akan menemukan proteinnya juga positif, ya. Tapi ingat, bukan proteinuria seperti sindrom nefrotik, tapi proteinnya akibat dari eritrosit yang banyak keluar, ya. Tapi kalau sudah laju filtrasi glomerulus berkurang, ini yang disebut insufisiensi ginjal. Kebanyakan yang datang dengan hipertensi, dengan hematuria, jarang disertai laju filtrasi glomerulus berkurang, jarang disertai insufisiensi ginjal, jarang, ya. Jadi alhamdulillah masih bagus-bagus biasanya anaknya. Nah, kita lakukan pemeriksaan ini dan pasti harus menemukan asto positif, ya. Jadi asto harus positif untuk memastikan dia post streptococcus, infeksi streptococcus, ya. Karena masih ada kuman streptococcusnya, maka masih ada astonya. Supaya astonya hilang, selama ada asto, maka akan terjadi reaksi antigen antibodi yang menempel mengendap di glomerulus. Supaya menghindari astonya ada terus, streptococcusnya kita hilangi dengan memberikan antibiotik, ya. Jadi obatnya cuma memberikan antibiotik, otomatis streptococcusnya hilang, astonya menurun atau hilang, baru imunoglobulinnya tidak ada reaksi antigen antibodi lagi, ya. Baik, ini yang untuk glomerulonefritis. Selanjutnya yang ini sama lah, ya, kita berikan antibiotik, eritromisin. Kalau alergi penisilin, eritromisin boleh. Tapi sering kita memberikannya ceftriaxone, cefotaxime, ya, artinya nggak harus penisilin, ya, karena sekarang sering menyebabkan alergi. Jadi ini pilihan terakhir. Pilihan pertama kalau bagus kondisinya eritromisin oral aja. Tapi kalau misalnya dirawat dengan ceftriaxone atau cefotaxime, sama dengan IS kan, ya, dosisnya hampir sama, ya. Udemnya kita berikan furosemid, ya, furosemid kan diuretik. Tapi kalau ada lihat cara kerjanya mungkin di salah satu antara ANSA handler, ya, yang ini tempat penyerapan H2O2, ya. Kemudian untuk hipertensinya diberikan nifedipin, captopril, ya. Nanti lihat dosisnya, ya. Kejang biasanya bukan karena demam, tapi kejang karena apa tadi? Hipertensi emergensi, ya. Jadi sering anak umur 17 tahun, 16 tahun, 13 tahun, dok kejang dok, dia tensinya oh ya tinggi, hipertensi emergensi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini komplikasinya, ya, bisa gagal ginjal. Kita lanjut ke sindrom nefrotik. Nah ini tadi, ya, kalau tadi sindrom glomerulonefritis pasca streptococcus, kalau ini sindrom nefrotik. Kita lihat ininya saja, sama-sama menyebabkan udem pada wajah, ya, sama-sama udem di pagi hari. Hanya saja ini udemnya lebih dominan, ya, dibanding hipertensinya lebih dominan. Maka kita menyebutnya nefrotik, bukan nefritis. Ingat, hipertensi, gross hematuri atau hipertensi dengan hematuri itu nefritik. Kalau nefrotik, udem dengan proteinuria, ya. Ini kalau kita lihat udemnya di mana-mana, ya, sampai efusi pleura sampai asites, benar
ini ya. Sering anak yang udah resisten obat, dia mengalami asites masif, efusi pleura masif, dan udem genital. Jadi skrotumnya tuh benar-benar ini berisi cairan kayak balon gitu, saking banyaknya cairan. Tapi kalau glomerulonefritis GNAPS nggak pernah seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kelainan ginjal terbanyak adalah kelainan minimal ya, beda sama dewasa ya. Kalau glomerulus dewasa tadi ada membranosa, tadi kan 1, 2, 3, 4. Kalau pada anak hanya satu, kelainan pasca streptococcus, yang lain-lain jarang. Demikian juga sindrom nefrotik. Kalau orang dewasa 1, 2, 3, primer, sekunder dapat. Tapi kalau kita primer tapi minimal kelainannya ya, kelainan minimal pada ginjalnya ya. Hematurianya mikroskopik, kalau tadi makroskopik ya. Hipertensinya juga jarang. Hipertensinya ini bukan disebabkan oleh tadi renin-angiotensin, tapi karena overload cairan ya, karena kelebihan cairannya biasanya ya. Tapi bisa juga karena tapi jarang saya menemukan hipertensi pada sindrom nefrotik, kecuali gejala campuran ya, gejala campuran. Ini kita lihat definisinya dulu. Proteinuria berarti protein yang keluar masif ya, sampai bahkan keruh ya, bentuk urinnya tuh keruh ya, sampai kayak apa ya, jamu kali ya, keruh. Kalau kamu biasa minum jamu apa, beras kencur ya, beras kencur aja tuh bisa sampai putih kayak gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, akibat dari proteinuria, kebetulan protein yang keluar lewat urin adalah protein dengan berat molekul yang besar yang disebut albumin ya. Jadilah terjadi hipoalbumin. Hipoalbumin inilah yang tadi temannya menyebutkan terjadi apa? Onkotik, tekanan onkotiknya menurun ya kan? Karena albumin inilah yang mempertahankan tekanan onkotik di dalam darah ya. Karena ini pada makan permen semua, coba kamu permennya berapa? Ya om, ini juga makan. Gua bagi-bagi makan. Masuk kamu. Ya, jadi jangan makan permen, makanya udah mulutnya tutup. Ya, jadi kalau kita lihat akibat tekanan onkotik pembuluh darah menurun atau menaik, meningkat, menurun, maka tekanan hidrostatik akan meningkat. Karena tekanan hidrostatik meningkat, maka terjadi edema karena dia masuk ke kelenjar jaringan-jaringan yang jaringan ikat ya, darah ya. Jadi dia lebih banyak ke jaringan ya sekitarnya. Kemudian hiperkolesterol, kenapa kira-kira terjadi hiperkolesterol? Karena kompensasi dari protein ya. Akibat proteinnya keluar terjadi hipoproteinemia. Hipoproteinemia berarti hipoprotein, dalam hal ini proteinnya adalah albumin. Untuk menjaga keseimbangan albumin atau protein di dalam darah, dibentuklah protein-protein kecil LDL, LDL, VLDL, HDL ya. Itu semua untuk membentuk ini kan, ya, untuk membentuk hiperkolesterol kan dibentuk dari LDL, HDL, VLDL ya. Jadi dia terbentuk untuk mengkompensasi ini akibat albumin yang rendah, tapi yang terbentuk jadi hiperkolesterol ya. Nah ini yang menyebabkan ada triase, ada 4 ya, bukan triase, ada 4 sindrom pada sindrom nefrotik, 4 gejala. Ini yang harus ditemukan. Tidak ada hipertensi ya, tidak ada hematuri, yang ada proteinuria, yaitu proteinuria jenisnya albumin, sehingga menyebabkan hipoalbumin. Tekanan onkotik menurun karena albumin mempertahankan tekanan onkotik di dalam darah, terjadi tekanan hidrostatik yang dominan ya. Kalau kita ingat, tekanan onkotik menarik ke dalam pembuluh darah, tekanan hidrostatik keluar ke dalam jaringan ya. Kemudian sebagai kompensasi timbullah peningkatan kolesterol. Ya, kalau kita lihat ini akibat peningkatan permeabilitas kapiler pada glomerulus ya.
patofisiologinya. Glomerulon ini kalau kita lihat kelainan lainnya adalah tadi glomerulonefritis, ya sama-sama glomerulonefritis. Tapi kalau yang tadi pasca streptococcus, kalau yang ini enggak, ya. Kita lanjut dulu kelainannya. Nah ini, ya. Kalau kita lihat ada membran basalis dari glomerulus. Kalau kita lihat ada lamina rara interna, ya, di dalam terletak di antara sel endotel dan lamina densa. Lamina densa terletak di tengah struktur. Lamina rara eksterna antara lamina densa dan sel epitel podosit. Jadi kalau kita lihat urutannya, rara interna, ya, kemudian sel endotel di antara sel endotel dan lamina densa. Berarti sel endotel, lamina rara, lamina densa. Kemudian lamina rara eksterna di antara lamina densa dengan sel podosit. Berarti urutannya lamina rara interna, sel endotel, lamina densa, kemudian lamina rara eksterna dengan sel epitel podosit, ya. Nah ini yang sel epitel podosit ini yang nanti berkurang, ya, muatan negatifnya berkurang. Ini kalau kita lihat di sini, membran glomerulus, basalis glomerulus, jaringan fibril, kemudian komponennya terdiri dari kolagen, laminin, dan midogen. Nah yang ini nih, heparan sulfat proteoglikan, dia memberikan muatan negatif di sel podosit ini, ya. Ketika heparan sulfat proteoglikan ini berkurang, ya, maka muatan negatif di lamina ini berkurang. Ini kalau kita lihat gambarnya, ada sel endotel, ya, kemudian sel epitel, sel endotel, protein plasma bermuatan negatif, ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini sel-sel podositnya, kemudian slit diafragmanya ada di sini, kemudian protein plasma bermuatan negatif. Jadi ini lamina-laminanya, ya, lamina rara interna, kemudian sel endotel, dan ini. Nah, ini ada muatan negatif di sini, ya. Muatan negatif ini yang diperankan tadi oleh sulfat proteoglikan, heparan sulfat proteoglikan, sehingga protein yang muatannya negatif tidak akan mungkin keluar. Negatif sama negatif pasti ditolak, ya. Jadi ketika muatan negatifnya di sini nggak ada, loloslah semua protein keluar, seperti itu, ya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi membrana glomerulusnya, sel endotelnya rusak, ya. Karena rusak, pembuluh darahnya pasti jadinya rusak, kemudian keluarlah eritrosit. Kalau yang ini tidak ada kerusakan, yang ada hilangnya muatan negatif, sehingga selektif yang keluar hanya albumin. Karena albumin itu muatan besar, ketika di sini muatan negatifnya nggak ada, albumin yang sebesar itu bisa keluar, ya. Kalau muatannya nggak tetap ada, protein kecil saja yang keluar. Makanya yang di glomerulonefritis tidak ada kerusakan muatan negatif, sehingga protein tetap bisa ditahan di dalam darah. Tapi kalau yang ini, glomerulosnya ini terjadi kerusakan yang kehilangan muatan negatif, sehingga protein yang besar sebesar albumin bisa lepas keluar, tidak bisa difiltrasi. Perbedaannya itu, ya. Kemudian, nah ini prosesnya pasti reaksi antigen antibodi dulu, ya. Awalnya ada infeksi. Infeksinya macam-macam. Kalau tadi kan infeksi saluran nafas sama infeksi kulit. Kalau yang ini hampir banyak bisa. Kena hepatitis bisa, kena tifoid bisa, kena infeksi saluran nafas bisa. Bahkan vaksin pun katanya bisa menyebabkan ini. Ya, itu kebetulan salah ini aja, salah respon, ya. Tapi infeksi apapun bisa menyebabkan sindrom nefrotik, ya. Penyebabnya kebanyakan idiopatik. Kalau kita lihat setelah ada antigen antibodi, terjadi inflamasi sama. Cuman kalau yang tadi inflamasi terus proliferasi dan kerusakan membran. Kalau yang ini permeability
permeabilitasnya yang meningkat, ya, permeabilitas yang meningkat. Tadi kehilangan muatan negatif, akibatnya protein yang keluar hipoalbumin, sehingga di dalam darah terjadi hipo, ya. Hipoalbumin inilah yang menyebabkan tekanan osmotiknya menurun, hidrostatik meningkat, terjadi ödem, kemudian hiperlipidemia. Onkotik sama osmotik sama ya. beda. Kalau misalnya kita lihat di sini sama-sama Kok di akan sini merangsang kanan HbH osmotik? juga. Cuman beda. Kalau yang ini karena hipovolemiknya, kalau yang onkotik tadi sama karena osmotik sama. hexaducine. Ya, beda responnya. Ya, Onkotik sama jadi osmotik ini sama, yang paling tapi yang sering bedanya osmotik sama adalah hidrostatik. idiopatik yang nomor 2 dibanding yang nomor 1. Nomor 1 juga bisa tapi jarang. Yang paling sering sindrom nefrotik primer idiopatik, ya. Kemudian ini yang sekunder biasanya ada penyakit-penyakit penyerta. Yang paling sering anak-anak menderita sindrom lupus erythematosus, anak-anak menderita Henderson-Lane purpura bisa menjadi sindrom nefrotik, ya. Nah, ini keluhannya biasanya tadi ödem dengan proteinuria, ya. Kalau yang tadi hipertensi dengan ödem, kalau yang ini hipertensi, hematuria dengan ödem. Kalau yang ini proteinuria, ödem dengan apa lagi tadi? Kolesterol, ya. Tekanan darah normal, kalau yang tapi bisa hipertensi, bisa, tapi jarang ya hipertensi, ya. Terus kalau kita lihat proteinurianya harus kita periksa, ya, dengan pemeriksaan ini, ya. Kalau kita lihat di sini pemeriksaan albumin menurun, kolesterol meningkat, biasanya urea kreatinin masih normal, laju filtrasi glomerulus masih normal, proteinurianya terjadi perbandingannya terbalik, albuminnya rendah, globulinnya naik, ya. Biasanya kita lihat kadar C3-nya normal, beda sama yang protein glomerulonefritis, C3-nya, ya, kalau ini normal. Nah, ini kalau kita memikirkan ke arah SLE atau ke arah Henderson-Lane, kita baru pemeriksaan anak. Nah, untuk penyebabnya apakah dia kelainannya berat atau tidak, kita harus lakukan biopsi, terutama pada sindrom nefrotik resisten kortikosteroid. Kan obatnya kortikosteroid, ya. Kenapa gagal jantung tadi? Bisa karena ödemnya, ya, ödemnya yang masif, kemudian urin yang keluar berkurang, jantung mengalami preloadnya sama afterloadnya terjadi hambatan, baru terjadi gagal jantung kongestif, ya. Tapi jarang sih, ya, kalau saya nemuin cuma edema masif aja. Oke, ini obatnya cuma satu, metilprednisolon atau prednison, kortikosteroid, untuk merepresi respon imunnya, supresi reaksi imun, antigen antibodi dengan memberikan kortikosteroid. Sedangkan untuk ödemnya kita sama memberikan diuretik, ya. Ini dosisnya 1 ml per kilo. Oke, ini pengobatannya kalau ada lihat bisa relapse jarang, relapse sering, dependent steroid, artinya nggak bisa lepas, selalu membutuhkan steroid, ya. Ada lagi yang resisten, sudah dikasih steroid dengan dosis yang paling tinggi, nggak bisa, tetap proteinuria negatif, ya. Kemudian sensitif steroid, yang kita harapkan sih ini, ya, kalau ini bagus, biasanya bagus. Tapi pengalaman saya, pasien-pasien yang sindrom nefrotik itu sering berulang, ya, terutama kalau kecapean, kemudian kalau dia salah makan, itu suka timbul lagi, ya. Tapi alhamdulillah itu beberapa pasien ada yang sembuh, ada yang memang enggak, ya. Kebanyakan sih sembuh. Kemudian ini pemantauannya tentu berat badan. Nah, ini namanya pemeriksaan urin esbah. Coba lihat di situ urin esbah apa? Pemeriksaan urin esbah ini khas, ya, untuk melihat kadar protein selama 24 jam. Untuk kemudian dilihat nanti proteinnya benar nggak yang keluar berapa miligram, ya. Kenapa kita harus memantau natrium, kalium, dan klorida berkala? Kenapa harus memantau natrium, kalium, dan klorida? Kalau melihat gambar tadi, filtrasi glomerulus,
kemudian reabsorpsi, sekresi, ekspresi, itu kan memang mainannya H2O, ya, kemudian natrium, kalium, klorida, ureum, urea. Itu kenapa kita harus pantau? Tony, kan tadi saya janji kalau kamu masuk kamu harus jawab. Ya, sekarang kamu jawab. Kenapa kita harus memantau natrium, kalium, klorida? Untuk memastikan tekanan osmotiknya baik atau enggak. Oke, ya. Selain itu urium kreatinin, karena fungsi ginjal salah satunya dilihat dengan melihat urium kreatinin, ya. Urium sama kreatinin itu dibuang apa enggak sih? Disekresi atau ekspresi? Sekresi atau ekspresi? Urium kreatinin. Sekresi apa ekspresi? Sekresi. Direabsorpsi lagi enggak? Hah? Enggak. Jadi diekspresi. Habis disekresi, diekspresi. Enggak ada reabsorpsi lagi ya? Gimana udah? Hah? Untuk melihat fungsi ginjal, natrium dan kalium, klorida. Apalagi? Ya, fungsi ginjal kan satu melihat cairan, ya. Kalau ginjalnya bagus, cairan, kalau kelebihan dibuang. Kalau ginjalnya nggak bagus, cairan yang kelebihan nggak bisa dia buang, bisa. Kedua, elektrolit. Kalau ginjalnya bagus, kalau natriumnya kurang dia tahan, nggak boleh dibuang. Kalau natriumnya kurang dia tahan, kalau natriumnya kebanyakan dia buang, ya. Jadi keseimbangan elektrolit diperankan oleh fungsi ginjal. Apalagi? Karena tadi kita menggunakan obat apa? Kortikosteroid. Furosemid. Diuretik ada dua macam, apa aja? Furosemid dengan thiazid atau chlorothiazid, satunya lagi spironolactone, ya. Jadi kita sering menggunakan dua obat, yaitu furosemid. Nah, furosemid itu tidak hemat kalium, ya. Kalau pakai furosemid sering menyebabkan hipokalemi. Kalau hipokalemi nanti natrium dan kloridanya imbalance juga, ya, terjadi gangguan yang lain. Makanya kita kalau memberikan furosemid biasanya kita berikan suplementasi kaliumnya oral, ya. Nah, kalau kita menggunakan spironolactone itu hemat kalium. Jadi biasanya lebih aman menggunakan spironolactone, ya. Tapi kerjanya lama, minumnya banyak. Kalau furosemid kan cepat, ya. Oke, ya, gitu. Lanjutnya, ya, ini kalau misalnya kita membutuhkan, jangan lupa karena diberikan kortikosteroid, metilprednisolon lama, maka kita harus lakukan uji mantuk tes. Takutnya dia terinfeksi atau terinfeksi TB, kuman tuberkulosis. Karena kuman tuberkulosis sering menyerang orang-orang yang mengalami defisiensi imunitas seluler, ya, HIV, imunitas seluler, ya, termasuk yang mendapatkan obat-obatan kemoterapi maupun kortikosteroid dosis tinggi dan cukup lama, ya. Nah, ini tata laksananya kita menggunakan, ya, komplikasinya infeksi berat karena depresi imun, ya, kemudian tromboembolisme, ya, terutama di vena renal. Tapi yang paling sering ini nih, infeksi, ya, kemudian shock, hipovolemi, ya, itu juga sering. Nah, ini kalau kita lihat pengobatan terapi kortikosteroid setiap hari minum selama 4 minggu, ya, dengan dosis yang tinggi. Ini namanya full dose. Prednison full dose kita ambil 2 mg per kilogram berat badan per hari, maksimal hanya 80. Pemberian obat full dose artinya setiap hari minumnya, ya. Jadi kalau dihitung berat badannya 10 dikali 2 per hari, jadi 20 mg. Satu tabletnya itu 4 mg. Berarti minumnya berapa? Kalau dia minum 10, 20, berarti minum sehari 5 tablet. Berarti kita memberikannya karena sehari harus 5 tablet, 10 kilo nih. 10 kilo anak 1 tahun atau anak 2 tahun. Minum 5 tablet sehari.
5 tablet berarti kita kasih 2 pagi, 2 siang, 1 malam, atau 1 1 2, terserah ya. Tapi kalau ini kita nggak bisa lama-lama, kita harus memberikan selama 4 minggu saja. Kalau misalnya nanti remisi artinya proteinnya negatif, udaranya negatif, lanjut ke alternating dose. Alternating dose ini Senin minum, Selasa enggak, Rabu minum, Kamis enggak, Jumat minum, Sabtu enggak. Begitu terus dengan dosisnya 3/4-nya ya. Kalau tadi 2 jadi 1,5, tadinya 60 jadi 40 ya. Ini diminum terus selama 4 minggu, jadi 2 bulan pengobatannya ya. Kalau bagus ini nanti akan timbul efek samping steroid. Apa coba cari efek samping kortikosteroid. Penggunaan kortikosteroid efek sampingnya apa coba lihat? Imunosupresan. Bukan efek sampingnya. Penggunaan kortikosteroid lama itu kan memang dia depresi. Tapi ada efek sampingnya yang paling ditakutkan, rebound fenomen. Kalau kita hentikan apa? Ya, bisa luka pada saluran cerna ya, karena iritasi, bisa lupus. Kemudian, tapi kalau anak kecil alhamdulillah sih aman. Saya nggak kasih ranitidin, nggak kasih obat apapun, aman-aman aja ya. Kalau anak kecil mungkin beda memang ya. Nggak. Terus osteoporosis yang paling ditakutkan ya. Kemudian ya penyakit jantung bisa, tapi itu jangka lama. Yang paling ditakutkan osteoporosis ya. Jadi nanti anaknya pendek karena kebanyakan minum steroid ya. Karena dia akan menutup epifise tulang gitu ya. Jadi itu harus dipantau pada anak. Ya sama hipertensi tapi jarang sih. Yang paling sering tadi penipisan tulang sehingga anaknya jadi kontak pendek ya gara-gara steroid ya. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa